Tidak semua yang terdengar indah itu benar. Tidak semua yang viral itu adalah dalil. Karena keselamatan agama itu lahir dari ilmu, bukan dari prasangka, bukan dari akal. Simak tanya jawab tentang pokok dan prinsip dalam agama Islam spesial Ramadan bersama Ustadz Ansori STHIMA Hafizahullah Ta'ala. Saat muncul pertanyaan, kebenaran harus dikembalikan pada Al-Quran dan Sunnah. Spirit, arah kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa TV An-Nasihah dan juga pendengar Radio An-Nasihah 88,2 FM Sakinah dengan Sunnah dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan ini dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Irsyadul Anam ila usuli wa muhimmati dinil Islam, sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Umar bin Abdurrahman Al-Umar Hafizahullahu Ta'ala, yang mana kitab ini berisi soal jawab terkait dengan akidah, fikih salat, demikian juga zakat, puasa dan haji. Dan alhamdulillah di beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah mengambil beberapa pertanyaan dan terakhir kita sudah mengambil atau membaca soal yang ke-11, yaitu ma makna syahadati anna Muhammadar Rasulullah wa mad dalil. Apa makna syahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa dalilnya? Tentunya setelah kita mengucapkan dua kalimat syahadat, maka kita juga, atau tentunya setelah kita mengucapkan syahadat la ilaha illallah, maka kita juga mengucapkan syahadat atau persaksian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu dengan mengatakan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh atau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka di dalam kalimat ini ada dua hal yang hendaknya dipahami oleh seorang muslim. Yang pertama, dia persaksikan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beliau adalah hamba, maka beliau tidak berhak untuk diibadahi, tidak berhak untuk disembah, sebab beliau juga beribadah, menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau beliau saja tidak boleh diibadahi, apalagi selain beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang kedua, kita harus memahami bahwasanya beliau adalah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak boleh meremehkannya. So, beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertanyaan ini dijawab bahwasanya makna syahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-iqraru bil lisan. Ya, mengakui, mengucapkan dengan lisan. Wal imanu bil qalb, dan mengimani dengan hati. Bi anna Muhammadan abdullah wa rasuluhu ilal jinni wal insi ajma'in. Bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, jadi beliau adalah hamba, tidak boleh diibadahi, tidak boleh kita berdoa kepadanya, tidak boleh kita bertawakal kepadanya. Sebab beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa rasuluh, dan juga beliau adalah rasul Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak boleh diremehkan. Sebab beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Ilal jinni wal ins. Kepada jin dan manusia. Ajma'in, seluruhnya. Jadi Nabi SAW diutus kepada as-saqalain, jin dan manusia. Ya, jin dan manusia. Dan di sini dikatakan wa annahu khatamul anbiya. Dan bahwasanya beliau adalah penutupnya para nabi. Penutupnya para nabi. Ya, sehingga kita tidak boleh ya meyakini kalau masih ada nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam diutus. Bahkan kita wajib untuk mengingkari apabila ada orang yang mengaku sebagai nabi dan rasul Allah setelah beliau diutus. Ya, sebab mereka ini adalah pendusta yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taqumus sa'atu hatta yub'atsa dajjalun, kadzabun." Tidak akan tegak hari kiamat sampai dibangkitkan, sampai diutus, dibangkitkan, muncul ya para dajjal, para pendusta. Qaribum min salasin. Dan mereka ini mendekati 30 orang. Ya, kulluhum yaz'umu annahum Rasulullah. Mereka semua ini menyangka, menduga bahwasanya dirinya adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir, rasul yang terakhir. Ya, kalau beliau adalah nabi yang terakhir, berarti beliau juga adalah rasul yang terakhir. Maka dikatakan di sini wa annahu khatamul anbiya'i wal mursalin. Beliau adalah penutupnya para nabi dan rasul. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad ya kecuali untuk seluruh manusia dengan memberi ya kabar gembira dan juga sekaligus memberi peringatan. Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada siapa saja yang taat kepada Allah, mengikuti risalah beliau, bahwasanya orang yang seperti itu akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang taat kepada Allah, melakukan amalan-amalan salih, maka mereka akan dibalas dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang-orang yang ingkar, ya, orang-orang yang tidak mau taat, tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka diancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga terdapat ya keterangan sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwasanya umat Nabi SAW itu ada dua. Yang pertama ada yang disebut dengan ya ummatun dakwah, umat yang didakwai, dan ini mencakup seluruh ya jin dan manusia. Seluruh manusia itu didakwai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua adalah ummatun ijabah, itu umat yang menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Ini ya pembahasan yang terakhir yang kita sudah sebutkan. Kemudian selanjutnya kata penulis hafizahullahu taala, ma muqtada syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Apa konsekuensi dari syahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentunya syahadat kepada Rasulullah itu ada maknanya dan sudah disebutkan. Ya. Maka di sana juga ada konsekuensinya. Setelah kita mengucapkan ya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka kalimat ini ada konsekuensinya. Ada kelaziman-kelazimannya. Ya. Kejawabannya kata penulis hafizahullah taala, muqtada syahadati anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'atuhu fima amar
wa tasdiquhu fima akhbar wa jatinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badallah illa bima syara'. Konsekuensi syahadat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama, ta'atuhu fima amar. Menaati beliau pada perkara yang beliau perintahkan. Jadi apa saja yang beliau perintahkan, maka ya seorang muslim, seorang muslimah, seorang mukmin dan mukminah itu harus taat kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ketaatan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam itu merupakan bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang menaati Rasul maka sungguh dia telah menaati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau itu tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu. Tapi beliau berbicara berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang beliau perintahkan itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang beliau larang maka itu adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsekuensi yang pertama dari syahadat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menaati apa yang beliau perintahkan. Ya. Misalnya di antara perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini hendaknya kita terapkan pada diri kita, terapkan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi. Wa idza syariba falyashrab biyamini." Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya dia makan dengan tangan kanannya. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa idza syariba falyashrab biyamini. Dan apabila dia minum, maka hendaknya dia minum dengan tangan kanannya. Ya, karena itu hendaknya kita senantiasa menaati hal ini. Kita makan, minum ya dengan tangan kanan kita. Ya. Ada anak-anak kita misalnya makan dengan tangan kirinya, minum dengan tangan kirinya, maka hendaknya kita arahkan. Kita bimbing dia untuk makan dengan tangan kanannya. Lalu kita sampaikan kepada anak tersebut bahwasanya Nabi SAW memerintahkan ya kepada kita untuk makan dan minum dengan tangan kanan. Kemudian yang kedua dari keharusan atau konsekuensi syahadat kepada Rasulullah SAW adalah wa tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan apa yang beliau kabarkan. Jadi apa saja yang beliau kabarkan terkait dengan umat-umat terdahulu, ya. Demikian juga apa yang akan datang, termasuk juga terkait dengan yang akan dialami oleh seorang hamba ketika dia sudah meninggal, terkait dengan siksa kubur, terkait dengan nikmat kubur, ya, terkait dengan hari kiamat. Apa yang beliau kabarkan, maka wajib bagi kita untuk mempercayainya. Ya, wajib bagi kita untuk mempercayainya. Ya, sekali lagi, misalnya terkait dengan masalah siksa dan nikmat kubur. Ini adalah hal yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka wajib bagi seorang muslim, seorang muslimah untuk meyakini hal tersebut. Bahwasanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang melakukan amalan saleh, orang yang mampu menjawab pertanyaan malaikat ya, ketika dia ditanya tentang Robnya, tentang sesembahannya, tentang agamanya, tentang nabinya, dia mampu menjawab 3 pertanyaan ini, maka kuburannya akan diluaskan. Kuburannya akan dilapangkan dan akan dibukakan celah dari surga. Ya, dan akan datang sosok kepadanya, sosok yang sangat ya indah. Itulah amalan-amalannya. Ya, dan ini merupakan nikmat yang akan didapatkan oleh orang tersebut. Nikmat kubur. Sebaliknya orang yang tidak mampu menjawab pertanyaan tersebut. Ketika ditanya, "Marabbuk?" Siapa Tuhanmu? Siapa yang engkau sembah? Dia hanya menjawab, "Ha la adri." Ha, saya tidak tahu. Ditanya lagi tentang agamanya, dia jawab, "Ha la adri." Ya, saya tidak tahu. Ditanya tentang nabinya, dia juga tidak tahu. Ya. Maka orang yang seperti ini akan disempitkan kuburannya. Akan dihimpit oleh kuburannya. Ya, na'udzubillah. Maka ini adalah ya siksa kubur. Dan Nabi SAW pernah melewati 2 kuburan. Beliau melewati 2 kuburan
Dan beliau mengatakan innahuma la yu'adzaban. Sungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang disiksa. Ya, sedang disiksa. Berarti ada yang namanya siksa kubur. Maka apa yang dikabarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam itu wajib bagi kita untuk mempercayainya. Ya, wajib bagi kita untuk mengimaninya. Ya. Kemudian yang ketiga dari konsekuensi syahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Dan menjauhi apa yang beliau larang. Apa yang beliau peringatkan, wajib bagi kita untuk menjauhinya. Ya. Misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menjual atau membeli di atas penawaran orang lain. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk melamar di atas lamaran orang lain. Demikian juga Nabi SAW melarang kita, khususnya laki-laki, memakai perhiasan dari emas. Apakah itu dalam bentuk cincin, atau gelang, atau kalung, atau yang lainnya. Ya, itu semua dilarang oleh Nabi SAW. Karena itu walaupun misalnya kita memiliki harta, kemudian kita sanggup, kita mampu membeli, seperti cincin, maka tidak boleh kita memakai perhiasan atau cincin yang terbuat dari emas. Itu adalah hal yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga larangan-larangan yang lain. Wajib bagi kita untuk menjauhinya. Wajib bagi kita untuk menjauhinya. Dan ketika kita menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala. Itulah yang disebut dengan ibadatun tarkiyah. Ibadah dalam bentuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Dan tidak boleh beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali apa yang Dia syariatkan. Karena itu, sebagian as-salaf mengatakan bahwasanya risalah itu dari Allah. Minallahir risalah. Wa ala rasulil balag wa alaina at-taslim. Risalah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menurunkan risalah, Allah yang menurunkan perintah, larangan. Dan Rasul menyampaikan. Rasul menyampaikan. Wa alaina at-taslim. Kita ini hanya berserah diri saja. Apa yang beliau sampaikan kepada kita maka kita ikuti. Kita ikuti. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga pendengar Radio An-Nasiha 88,2 FM Sakinah dengan Sunnah, beragama itu sebenarnya sangat mudah, simple, sederhana. Ada perintahnya kita kerjakan. Disampaikan oleh Nabi SAW kita lakukan. Ada larangannya kita jauhi. Ada berita-berita kita yakini, kita percayai, kita imani berita tersebut. Selama itu berasal dari Allah, di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Nabi SAW, maka kita mengikutinya. Kita mengikutinya. Dan Nabi SAW bersabda, di dalam hadis bahwasanya, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku itu pasti masuk surga, kecuali yang enggan. Maka beliau SAW ditanya, wa man ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang enggan itu wahai Rasulullah? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku maka itulah yang akan masuk surga. Dan siapa yang bermaksiat maka itulah yang enggan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kehendaknya kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut dengan istilah mutaba'ah. Karena itu para ulama menyebutkan bahwasanya ibadah itu diterima oleh Allah apabila memenuhi dua syarat. Memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah keikhlasan. Dan yang kedua adalah mencontoh atau mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun."
siapa yang melakukan amalan yang tidak ada tuntunannya, tidak ada contohnya dari kami, maka pasti akan tertolak. Kehendaknya kita senantiasa mengikuti beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ya, setelah kita memahami ya konsekuensi ini, ya, menaati apa yang beliau perintahkan, membenarkan apa yang beliau beritakan, menjauhi apa yang beliau larang, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali apa yang dia syariatkan, maka hendaknya kita senantiasa mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan mengikuti sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Nabi Muhammad. Dan ini ayat kata para ulama disebut dengan ayatum mihnah, ayat ujian. Karena dahulu ada orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini di surah Al-Imran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ya. Katakan wahai Nabi Muhammad, kalau memang kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikuti aku, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Ya. Maka hendaknya kita mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, mencintai beliau, mencintai keluarga beliau, mencintai sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam, mencintai sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, wallahu taala a'lam. Selesai terkait dengan makna syahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga konsekuensinya. Kemudian selanjutnya kata penulis di pertanyaan yang ke-13, ma arkanul iman. Apa saja rukun-rukun iman? Apa saja rukun-rukun iman? Kemudian jawabannya, arkanul imani sittah. Wahia al-imanu billah wa malaikati wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrih. Ya. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah keimanan kepada para malaikatnya. Yang ketiga adalah keimanan kepada kitab-kitabnya. Yang keempat adalah keimanan kepada rasul-rasulnya. Yang kelima adalah keimanan terhadap hari akhirat. Dan yang keenam adalah keimanan terhadap takdir yang baik maupun yang buruknya. Ya, 6 perkara ini diambil dari hadis Jibril alaihissalam ketika beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menanyakan, akhbirni anil iman. Kabarkan kepadaku tentang iman. Maka beliau menjawab, iman itu adalah antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Ini jawaban Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau ditanya tentang keimanan, ya, tentang rukun iman. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit penjelasan tentang ya 6 rukun ini. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam syarah Salasatul Usul terkait dengan keimanan kepada Allah, keimanan kepada para malaikatnya dan seterusnya. Ya. Beliau menyebutkan bahwasanya keimanan kepada Allah itu mengandung 4 perkara. Mengandung 4 perkara. Yang pertama adalah mengimani wujud Allah Subhanahu wa taala. Mengimani keberadaan Allah, bahwasanya Allah itu ada. Ya, dan itu sesuai dengan fitrah. Demikian juga sesuai dengan akal. Ya, sesuai dengan syariat. Ya, dan itu juga sesuai dengan dalil hissi. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada. Ya. Itu sesuai dengan fitrah, sesuai dengan akal, sesuai dengan syariat dan sesuai dengan ya dalil hissi. Maka ini yang pertama, mengimani wujud Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, Allah yang mencipta,
Allah yang mengatur segala sesuatu, Allah yang mematikan, Allah yang memberi rezeki. Dan ini sangat banyak dalilnya di dalam Al-Quran. Sebagaimana ya keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat banyak dalilnya di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya dialah Allah yang berhak untuk disembah, yang berhak untuk diibadahi. Tidak boleh beribadah atau menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat adalah mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang indah. Ya, memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Ya. Milik Allah Subhanahu wa Ta'ala nama-nama yang indah. Maka berdoalah kepadanya dengan menggunakan nama-nama tersebut. Ini yang disebut dengan tawassul. Ya. Salah satu dari 3 tawassul yang dibolehkan adalah bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada 4 hal yang harus kita hindari. Yang pertama yang disebut dengan ta'til. Tidak boleh menolak. Ya, tidak boleh menolak. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan ya di dalam Al-Qur'an tentang dirinya. Demikian juga Nabi SAW mengabarkan ya mensifati Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis-hadisnya. Maka tidak boleh kita ta'til, tidak boleh kita tolak. Yang kedua, tidak boleh ada ya tahrif. Tidak boleh ada tahrif, penyelewengan. Apakah itu lafadznya atau maknanya? Ya, apakah itu lafadznya atau maknanya? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki tangan. Maka kita imani bahwasanya Allah memiliki tangan. Tidak boleh kita ya selewengkan kepada makna yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, maka wajib kita untuk mengimaninya. Tidak boleh kita selewengkan kepada makna yang lain. Ya, maka ini harus dihindari tahrif, penyelewengan. Apakah itu lafadznya atau maknanya? Seperti ya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu beristiwa di atas arsy. Tidak boleh diselewengkan lafadznya, lafaz istiwa dengan istaula, berkuasa. Ya, ini adalah perkara yang tidak dibolehkan. Ya. Demikian juga yang ketiga, tidak boleh ada tasbih atau penyerupaan. Tidak boleh kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya. Tidak boleh kita menyerupakan dengan makhluknya. Allah memiliki tangan. Ya. Tapi tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Allah memiliki wajah. Wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluk. Dan selainnya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sama sekali tidak sama dengan makhluknya. Dan yang keempat, tidak boleh ada takyif, yaitu mempertanyakan bagaimana tangan Allah, bagaimana jari jemari Allah, bagaimana telapak kaki Allah. Ini semua tidak boleh dipertanyakan. Ya, kenapa? Karena Nabi SAW tidak mengabarkan hal tersebut. Dan para sahabat juga tidak pernah mempertanyakannya. Jadi kita imani saja. Ya, tanpa ada penolakan, tanpa ada penyelewengan, tanpa ada penyerupaan dengan makhluk. Dan tidak boleh juga ya mempertanyakan. Tidak boleh mempertanyakan. Kemudian yang terakhir terkait dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya ya al-imanu billahi ta'ala ala ma wasafna yuthmiru lil mu'minina samaratin jalilah. Bahwasanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki buah atau pengaruh yang sangat indah ya di dalam kehidupan seorang hamba. Di antara buah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tahqiqu tauhidillahi ta'ala. Ya, seorang akan betul-betul mewujudkan, merealisasikan tauhid, peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bihaitsu la yata'allaqu bighairihi raja'an wala khaufan wala ya'budu ghairahu. Ya, di mana seorang hamba tidak akan bergantung kepada selain Allah. Baik itu harapannya, rasa takutnya,
Ya, demikian juga tidak akan beribadah kepada selain Allah. Ya, tidak akan beribadah kepada selain Allah, apakah itu benda hidup, benda yang ya mati atau makhluk hidup yang akan mati, semuanya itu tidak berhak untuk diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga yang kedua dari buah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kamalu mahabbatillahi taala. Kesempurnaan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya wa ta'dhimihi bi muqtada asma'ihil husna wa sifatihil ulya. Ya. Dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala ya dari konsekuensi nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi. Ya. Dan yang ketiga adalah tahqiqu ibadatihi bi fi'li ma amara bih wa jatinabi ma naha anhu. Yaitu ya mentahqiq atau mewujudkan, merealisasikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Inilah buah yang sangat indah dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengimani wujud Allah, mengimani rububiyah Allah, mengimani uluhiyah Allah, dan mengimani nama-nama Allah serta sifat-sifatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua sehingga kita bisa betul-betul mewujudkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga senantiasa mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai konsekuensi dari syahadat kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benarnya itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang salah maka tentunya itu adalah kesalahan dari diri saya dan dari syaitan. Karena itu kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang samar menjadi jelas, yang keliru diluruskan, dan yang benar diteguhkan. Demikianlah tanya jawab tentang pokok dan prinsip dalam agama Islam spesial Ramadan bersama Ustadz Ansori STHIMA Hafizahullah Ta'ala. Untuk terjemahan kitab ringkasan tanya jawab dapatkan di marketplace kesayangan Anda di Lapak Santri atau melalui WA di 0811 460 3600. Agama ini dibangun di atas usul yang kokoh, bukan asumsi, bukan pula perasaan. Spirit, arah kehidupan.